5 kilo ya? Kurang lebih 8 kilo. 8 kilo ya. Nah, di tengah dari kantor polisi sampai sini 8 km. Iya. Ini jenengan tinggal di sini sendiri, Mbah? Sendiri. Kan namanya Banda itu orang pertama di sini itu cari air di sini mendapat tuh di pereng tuh ada airnya itu. Ikan buas masih banyak ya? Iya banyak. Apa Mbah? Apa ya, contohnya? Ada. Harimau. Harimau. Mboten usahamu, Dok. Bisa ya? Hei, mandek kene wis. Hei. Ayo di mandek kene. Luar biasa Bolo untuk menempuh area ini harus ekstra perjuangan cukup berat. Aduh. Dan nggak terduga di sini masih jatuh lah. Loh. Kok tak melampak rian mau jalan apa? Loh, jauh lagi. Enak ya, terlanang enak. Lu jurang. Lu, dasar iku napa? Setengah. Teman-teman, jadi dengan bersusah payah dengan melewati jalan yang cukup penuh tantangan dan ekstrim, kita akhirnya sudah sampai di sebuah perkampungan yang berada di tengah hutan ya. Jadi di kampung ini dulu ada 12 rumah, namun sekarang hanya tinggal 1 rumah dan hiduplah seorang diri di tengah hutan ini. Benar-benar berada di tengah hutan karena kita lihat walaupun ini ada perkebunan, namun beliau memang bercocok tanam di sini untuk kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu. Jadi seperti yang kita lalui tadi, jalannya cukup menantang juga ya. Betul. Nah, kita diantar oleh apa namanya, Pak Mandor, Pak Dan Pos. Petugas perkebunan ya. Oh, Pak Dan Polsek. Dan Pos. Oh, Dan Pos. Yeah. Ya. Dan kita akan bertamu ke rumahnya seorang kakek yang hidup di tengah hutan sendirian sudah berpuluh-puluh tahun ya tentunya ya. Sudah sampai. Assalamualaikum. Nah, nggih. Mbah sinten, Mbah, namanya Mbah? Wiji. Mbah Wiji. Kedap. Ini ikut wilayah mana, Mbah? Ini wilayah Kecamatan Punjo.
Ikutnya Kecamatan Puncu ya. Puncu ya. Ya. Kalau Ini desanya dusunnya Mulyorejo. Mulyorejo. Yang jarak tempuh antara lokasi jenengan ini sama perkampungan terdekat itu berkilo-kilo loh Mbah nggih. Ada kalau 5 kilo ya. Kurang lebih 8 kilo. 8 kilo ya. Nah, di Mulai tengah dari kantor polisi sampai sini 8 kilometer. iya. Ini jenengan tinggal di sini sendiri, Mbah. Sendiri. Mulai tahun berapa jenengan tinggal di sini? Tahun 22. 2002. Ya, 2002. Nah, 2002 sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Sendirian, Mbah. Sendirian nih. Sendirian, Masya Allah. Jadi hidup di tengah hutan sendirian dengan bercocok tanam, ngoten nggih? Ya, bercocok tanam itu. Yang nanam apa ini kopi, Kopi, pisang, eh, pepaya ada. Ya. nggih, dan ada kambing, nggih, ternak kambing ya, juga. Ternaknya kambing ya. Masya Allah, nggih. Jadi dulu di sini ada berapa rumah, Mbah, di kampung ini, Mbah? Orangnya dulu ya. Ya, dulu. Dulu ada 12 kakak di sini. Tempatnya di atas sana. Di atas rumah jenengan ini, nggih, 12 kakak, Dan nggih. ini mendekati air di sini tuh. Oh, jadi Kalau di kampung lama itu jauh dari sumbernya air. karena agak ketinggian gitu, Mbah. Namanya Banda itu orang pertama di sini itu cari air di sini mendapat tuh di pereng tuh ada airnya itu. Jadi warga itu yang awalnya dari perbukitan, yang kamunya di atas bukit, Ya, agak turun karena mendekati sumber air gitu. sumber air. Untuk kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Kebutuhan kepentingannya air tuh. Iya, kebutuhan vital Mbak nggih, tentunya nggih. Ya. Mbah, ini kan jauh dari perkampungan ini ya. Jangan kalau misalnya ke pasar untuk masak sendiri ya, Mbak ya? Belanja ya, masak itu masak sendiri karena belanja ya. Kalau habis itu turun Jalan cari kaki. belanja. Jalan kaki, Mbah. Ya, ke kampung. Jalan kaki, Mbak. Ya, itu pulang ke kampung saya. Jadi jenengan kalau belanja makan ya, kalau belanja itu jalan kaki. jalan kaki. Nggak bisa naik motor, Mbah. Kadang-kadang ada yang jemput. Minta tolong tamu-tamu itu. Oh, minta anter gitu nggih. Iya. Minta anter. Nah, sudah tua Mas. Jauh. Nggih. Mbah, ngapunten, apa anak istrinya, Mbah? Kemana, Mbah? Oh, di sana di desa ini anak saya 4. Masih punya, Ya, sudah punya anak, Mbah? perempuan semua ini sudah berumah. Jadi Tapi sudah. Suami sudah. jenengan ini Keluarga sudah. masih punya keluarga. Iya, masih. Istri Ya di kampung sana tapi jenengan memilih tinggal di hutan ini sendiri. sendirian. Enggak Kalau bersama waktu keluarga. panen dia ke sini. Jadi yang istri jenengan yang ke sini. Iya, ikut ke sini. Oh, gitu. Itu. Kopi itu. Jadi kesininya pas panen, Bang ya. Jadi 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya. 1 tahun sekali bertemu keluarga. Iya, dulunya ini begitu. Istri masih sekarang? Masih. Masih. Iya, sudah Di kampung. tua, sudah. Oke, jadi 1 tahun sekali jenengan bertemu istri ngoten nggih. Iya. Kalau malam jenengan ya juga sendiri, Mbak, di sini, Mbak? Iya, sendirian di sini. Kalau tidak ada tamu ya tidak ada temannya. Mbak, selama berpuluh-puluh tahun ya tinggal di tengah hutan. Ini kalau boleh kita tanya, Mbak, pernah nggak dijumpai sesuatu yang menakutkan gitu, Mbak? Mistis? Ada. Ya, hewan-hewan buas itu kalau ada orang kan takut. Oh, jadi kalau hewan buas masih banyak ya? Iya, banyak. Apa, Mbak? Apa Ya, contohnya? ada. Harimau. Harimau? Ya ada, kicang. Jadi masih ada harimau, Mbak? Ya? Babi hutan. Babi hutan itu kan ada di sini. Kera, banyak hewan di sini itu. Kalau harimau, jenengan menjumpai harimau, itu harimau tuh lari atau gimana, Mbak? Harimau kalau saya tahu kaget dia ya. Malah Melari ya. sananya yang lari. Iya, lari. Oh gitu ya, Mbak ya?
tahu saya gitu. Oh, harimaunya yang takut. Kan saya pernah Hmm. berhadapan dengan harimau. Hah? Dia lari, saya kaget tuh. Jangan kan Wah. bertemu harimau. Iya. Iya, sama-sama ketemunya saya kaget ya. Sama-sama kaget. Sama-sama kaget ya Pak ya. Ya, enggak takut kan kaget ya. Iya. Wah, dia lari. Oh, gitu. Masya Allah. Jadi pernah bertemu harimau. Harimau juga. Harimaunya juga takut. Ya takut, sama-sama takut. Sama-sama takut. Mbak Wiji ya, sama? Mbak Wiji ya. Iya. Mbak Wiji ini bukan orang sembarangan kayaknya. Harimau saja takut loh ketemu Mbak Wiji ya kan? Luar biasa. Pasti orang Linue. Sama-sama takutnya itu. Enggak. Mbak kalau setiap hari masaknya apa Mbak jenengan Mbak? Ya itu sama kayu itu. Enggak maksudnya lauknya pakai Ya, apa? sak temunya itu. Ya bawa dari rumah itu kan ada. Oh, jadi ikan asin. ikan asin ya. Apa yang saya Mie. sukai kan pesennya. Ya. Jadi Tamu-tamu kalau ada tamu besok bawanya apa Mbah? Apa-apa. Mungkin mau. Padahal lokasinya jauh, jalannya pun iya. sulit. Tidurnya di mana Mbak jenengan Mbak? Iya, di desa. Oh di situ. Campur ini ya dapur ya. nanti Iya, ada gitu campur kan. dapur sih di sana. Jadi masak sendiri, Masak sendiri. tidur sendiri, Ya. iya kan? Saya tidak sama itu nyamuk. Jadi tidurnya ditemani nyamuk. Jadi sehari-hari Nyamuk. Mbak Wiji ini bercocok tanam ngoten Mbak nggih? Iya. Bercocok tanam, terus nanti hasil panennya itu dijual 1 tahun sekali. Setahun sekali kopi itu panennya. Kopi, durian juga Mbak nggih? Iya, durian ya ada. Ya kalau misalnya Mbak, kalau sakit gitu gimana Mbak jenengan Mbak? Sakit. Ya jangan sampai sakit Enggak, kan manusia kan namanya manusia Ya, hidup kan ada. Tahu masuk angin itu ya Gitu. pulang nanti. Berobat. Tetap berobat nggak Mbak ya? Iya. Turun pulang ya. Belum berobat. Kalau saya sambat sakit perutnya ini mantu itu cepatan. Iya punya Ter. menantu. Mbak pernah nggak dijumpai seperti genderuwo atau apa gitu di sini Mbak? Nggak tahu tuh. Nggak pernah. Tidak pernah Nggak melihat sesuatu di langit pas malam. Nggak ada. Aman di sini. Aman. Aman. Takut paling sama jenengan ya Mbak ya? Aman. Takut ya? Kiranya. Awet kecil saya itu di tahun Di sini. 51 itu kan saya umur 1 bulan 5 hari, kalau bahasa Jawa ya selapan. Sudah dibawa ke sini, Ayah saya ke sini. tinggal Nggak di sini. ketemu. Jadi mulai bayi. Iya, saya terus diikutkan orang kampung tuh sampai dewasa, sampai ke sekolah. Jadi jenengan juga sekolah Bang ya? Pernah sekolah nggih? Ya, tamatan SD deh. Di sini dulu. Dulu masih pertama tahun 62 itu sudah sekolah. SR. Sekolah rakyat ya, sekolah rakyat ya. Sekolah SR menulis dengan sabak. Baru busek ya. Hilang. Iya, Anak pinter tenan ya Raisa. Iya. Dengan menghafal. Jadi kita kembali lagi yang jenengan ceritakan bahwa dulu di sini ada perkampungan 12 rumah. 12 rumah. Dan hanya tinggal jenengan sendiri sampai sekarang. Itu yang lainnya pada kemana Mbah? Yang lainnya? Pulang ke kampungnya sendiri-sendiri, sudah merdeka kok. Kan zaman Belanda kan orang ikut-ikutan itu kan banyak. Itu orang mana, itu orang mana kan. Saya juga belum tahu itu. Masih Iya. kecil, umur 8-nya kan bayi. Jadi waktu Belanda itu orang-orang membuat perkampungan di tengah hutan ini untuk mengasingkan diri, untuk bersembunyi. Kira-kiranya begitu. Oh, persembunyian ya Mbak ya. Persembunyian. Persembunyian di tengah hutan. Jalannya itu. Tadi lewat lapangan Mangkli itu ke selatan terus sampai jauh tuh. Itu hutan rimba yang
Iya Mbak, tadi lewat Waduh. jalannya juga sip tadi ya kita ke sini ya. Mantap banget itu. Kalau nggak diantar Pak Dan, wah nggak nyampe ini tadi. Bener ini Mbak. Mbak kalau malam nggak takut Mbak jenengan? Kalau malam Takut sendiri? apa tidak ada, biasa-biasa aja. Biasa nih. Memang dari kecil kan. Dari kecil terbiasa hidup di hutan. Iya, setan-setan kan sudah baunya bau cide. Uish. Udah teman, Bang. Jadi setan itu ibarat tetangga, teman dan saudara. Kayak biyen kae. Setan gak ndulit, apa setan gak doyan demit randulit. Ah, ngoten nggih. Gampang ya. Tapi nanti untuk kedepannya Mbak, masa hidup di tengah hutan ini selalu sampai apa ya tua gitu, Ya, pasti ada cita-cita pulang gitu kan. Seharusnya besok ada yang meneruskan, jadi tidak apa itu mercuma. Nung termasuk tempat perjuangan di sini. Iya. Itu Tempat karena bersejarah. Nggih. iya, karena ada itu yang membunuh mata-matanya Belanda itu. Ya dikubur di sini itu. Yang membunuh mata-mata Belanda. Ya. Kan di sini kan tempatnya orang berlindung kan, dikatakan kalau di sana ada orang, ada apa, kiranya itu kan dibunuh. Jadi ketika dikubur di sini. oh di sini nanti kita bisa ke sana ya Mbak ya. Iya. Diantar nggih ke makam ya. Makan. Ke makamnya. Iya. Sudah Mbak Wici. Sekarang apa? Hah? Eh, Ya, jadi untuk tayangan ini cukup sampai di sini dulu. Next kita akan menuju ke makam habis ini ya. Jadi dari kita, Mbak Wici mudah-mudahan panjang umur ya, sehat selalu. Oke, Mbak Wici ya. Nanti ya kebetulan tadi kita nggak bawa apa-apa, mungkin nanti mentane jadi. nggak apa-apa. Oke. Matur suwun, wedale, terima kasih waktunya Mbak Wici sudah berkenan sedikit berbagi cerita tentang sebuah tempat yang ada di tengah hutan yang dulu ada 12 rumah Bang ya. Iya. Dan sekarang hanya tinggal jenengan sendiri yang dinamakan desa apa Pak? Desanya ini apa? Molorejo. Molorjo. Nggih. Kecamatannya Puncu, Puncu. Kediri, Jawa Timur dan berada di lereng Gunung Kelut tentunya nggih. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih.